Hari ini kita akan membahas tentang harmoni vokal. Apabila melodi itu disusun secara horizontal atau ke samping, interval harmoni itu disusun secara vertikal atau ke atas. Seperti apa ya cara menyusunnya dan bagaimana prosesnya kita akan saksikan bersama-sama ya. Baik, kita mulai. Kita mulai dalam nada pertama ya. Sebagai contoh di sini kita mulai dari nada C ya. Nada C ya, masih ingat kan di tempat dan letaknya? Ya, kita mulai dari sini. Ya, ini sudah kita mulai ya. Dimulai dari nada awal atau nada pangkal ya. Kita menggunakan tangga nada C mayor atau Do sama dengan C. Bisa diperhatikan di sini bentuk not pada saat kita menuliskan ya untuk harmoni vokal akan ada perubahan tangkai. Bisa diperhatikan di sini ya. Tangkainya mengarah ke bawah ya. Itu menunjukkan bahwa not tersebut adalah not yang harus dinyanyikan ya dalam posisi suara kedua. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di suara satu ya. Kita ambil contoh dengan interval terts ya. Jadi pemahaman tentang nama-nama interval itu sangat penting ya. Bagaimana jaraknya ya, namanya ya. Kalau interval prime itu jaraknya berapa ya. Kalau not yang jaraknya 2 yaitu namanya apa. Nah, ini harus dipahami ya. Oke, kita ambil contoh yaitu dengan nada interval terts ya. Yaitu kalau dimulai dari C ya, berarti interval terts itu adalah jarak antara nada C ke E ya. Oke, kita tuliskan nada E ya. Nada E yaitu di mana tempatnya? Di garis pertama ya. Oke, di sini coba perhatikan bahwa sudah ada 2 suara. Nah, ini dibunyikan secara bersamaan ya. Baik nada C maupun nada E dibunyikan bersama-sama. Nada C adalah suara 2 dan nada E adalah suara 1 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk arah tangkainya. Kalau ke atas itu untuk suara 1, kalau ke bawah itu untuk suara 2. Ya, jadi ini nanti akan dinyanyikan dalam 2 suara karena ada 2 melodi yang dibunyikan secara bersamaan di sini nanti. Oke, ini salah satu contoh ya. Terus selanjutnya kita mau ambil contoh yaitu misalnya kita mau membuat interval prime ya. Oke, masih ingat ya kalau interval prime itu tidak memiliki jarak ya atau 0. Oke, kita ambil contoh nada E. Ya, misalnya ada E ya, ini kan di garis 1 ya. Terus suara satunya juga nada E ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi posisinya sama, cuman tangkainya coba perhatikan tangkainya ya. Ini mengarahnya ya, harus diperhatikan ya. Jadi kalau ada 2 tangkai seperti ini ya berarti not tersebut ya dinyanyikan dengan 2 suara. Cuman untuk prime ini 1 suara ya karena tidak ada interval alias 0. Oke, kita ambil lagi contoh misalnya di nada selanjutnya. Oke, misalnya di sini kita ambil contoh nada E ya. Nah, nada E dengan interval, nah ini ya, nada E dengan interval terts lagi misalnya ya.
ya. Terts itu adalah 3 ya. Jadi kalau misalnya dimulai dari E ya, maka dapat diurutkan berarti E, F, G. Nah, itu kan 3 kan nadanya. Nah, itu masuk dalam interval terts ya. Interval terts tidak hanya dari nada C ke E ya, melainkan E ke G atau nada apapun itu tetap terts ya. Karena apa? Itu untuk menunjukkan jarak 3 nada ya. Oke, jarak terts dari E ya, yaitu ke nada G ya, karena kalau diurutkan ya secara ke depan ya, yaitu E, F, G ya, maka menemukan nada G. Oke, kita tuliskan nada G. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah terbentuk ya, suara terts ya, interval terts dari E ya. Pertanyaannya, kalau terts dari E apa? Ya tentu saja nada G. Oke, selanjutnya ya, kita ambil contoh untuk suara 2 ya, ini di nada selanjutnya kita ambil contoh yaitu nada C lagi misalnya. Nah, C, terus selanjutnya untuk suara satunya ya, kita ambil contoh dengan interval quint berarti 5 kan. Nah, tinggal diurutkan ya, berarti dari C terus naik sampai hitungan kelima ya, berarti C. C itu masuk hitungan 1 ya. C, E, F, C, D, E, F, G. Nah, itu ya. Jadi kita menemukan nada G ya. Ini merupakan tampilan interval harmoni vokal ya, yang disusun secara vertikal ya, ke atasnya. Nah, masing-masing ini nanti akan dinyanyikan oleh 2 suara ya, atau 2 orang, atau pokoknya melodinya di sini berbeda ya. Nah, kalau dibaca di sini untuk suara 2-nya itu yaitu C ya, terus E, terus E dan C. Suara satunya ya, yaitu E, terus G dan G ya, dan seterusnya.